itu wis kesenangannya Pak Tamrin sama Pak Muklis. Saya ya senang sama wae. Dikira saya tidak ya senang sama wae. Tidak nolak. Nggak senang dikit. Itu. Orang tidak ngapo-ngapo ya dicagil di SMS. Ngapo di. Padahal orang tidak ngapo-ngapo. Ya orang yang tidak dicagil enak nyagil apalagi kok dicagil. Ya pas dicagil senang Pak Guru. Kalau tidak senang, apa entahlah orang kok. Udah tua nyagil pula. Kasih teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zuyina, dihiasi. Jadi atau bahasa apanya itu dijadikan indah atau dihiaskan kepada manusia atau istilahnya itu dibayang-bayangkan kepada manusia. Nah ini memang Allah buat macam itu. Jadi dibayang-bayangkan kepada manusia, dihiaskan kepada manusia, dinampakkan seolah-olah indah oleh Allah kepada manusia itu. Apa yang dinampakkan indah atau menyenangkan istilahnya? Apa hubus syahwati, mencintai atau mencintai, menyenangi atau menggeluti daripada kesenangan-kesenangan. Syahwat itu artinya keinginan. Nah, itu ya. Kata asli syahwa itu artinya keinginan. Nah, makanya kita terkadang katanya nafsu syahwat. Nafsu itu artinya diri kita. Syahwat itu masalah keinginan. Jadi sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang diiming-imingi oleh Allah itu kecintaan di dalam masalah syahwat atau keinginan-keinginan. Lah syahwat ya apa sih? Aima tastahihin nafsu, artinya ma yaitu segala sesuatu, tastahihi yang menyenangi atau bahagia atau ingin apaan nafsu diri kita sendiri. Wadadau dan menarik apa syahwat tadi ilaihi kepada nafsu zayyanaha untuk menghiasi nafsu dengan syahwat tadi. Lah hal-hal seperti itu adapun Allah itu ibtalau mencoba daripada orang tersebut. Awis syaitoni atau Allah mencoba dengan syaiton. Nah itu. Jadi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita tuh udah bisa namanya orang kok tidak senang, tidak normal artinya. Orang kok tidak senang, maksudnya tuh kebahagiaan yang diterangkan ini nanti, itu artinya orang tuh nggak normal. Normalnya manusia didesain oleh Allah tuh ya senang dengan yang disebut-sebut ini nanti. Yang pertama yaitu kenyataannya minan nisa'i dari para perempuan. Nah itu wis kesenangannya Pak Tamrin sama Pak Muklis.
Saya ya seneng sama wae. Dikira saya tidak ya seneng sama wae. Beda Pak. Tidak nolak. Nggak senang dikit. Ya pokoknya itu desain Allah membuat kita manusia itu. Ya pokoknya akan senang dengan hal-hal yang akan disebutkan ini nanti. Yang pertama dan utama itu masalah perempuan. Nah itu ya. Makanya di sini disebutkan pertama kali kenyataannya minan nisa'i dari perempuan. Nah itu. Pokoknya gara-gara perempuan itu pokoknya orang hebat apapun terkadang dia tergelincir. Mike Tyson itu kurang hebat apanya, dia tergelincirnya dengan perempuan. Dan banyak sekali cerita-cerita yang lainnya bahwa seorang laki-laki atau manusia itu menjadi rusak gara-gara perempuan. Itu. Kok tak alasan apa harus pokoknya senang. Sudah punya istri, elok-elok, baik-baik, melayani betul-betul, ya kan? Yuk masih kelakaan, ngintip sana sini, ya kan? Masih telusuri sana sini, nyagil sana sini, semacam itu. Itu, Pak Guru tampil lah itu biasanya tuh. Nah itu. Orang tidak ngapo-ngapo ya dicagil di SMS, ngapo di. Padahal orang tidak ngapo-ngapo. Lah orang yang tidak dicagil, nak nyagil, apalagi kok dicagil. Ya kan sekarang pas dijagil senang Pak Guru. Kalau pas sudah senang, apa entahlah orang kok. Udah tua, nyagil pula. Kasih teh aja. Itu. Ya kalau pas apa ya kan, agak apa istilahnya itu, agak ada diterima lah ini. Sudah tua nyagil pula. Kadang orang tuh jijik pula perempuan. Nah, itu. Ya cuma namanya sifat laki-laki ya seperti itu. Kalau dapat, ya kan begitu. Umumnya laki-laki itu, secara umum loh itu, ya kan. Wala ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulmi bidarani amin ya rabbal alamin. Nyakil, ya kan itu. Ya pokoknya pertama kali cobaan untuk manusia itu tentang masalah perempuan. Apapun prosesnya, apapun bentuknya, nah itu sebagai cobaan untuk ibaratnya para manusia, yaitu pertama masalah perempuan itu kadang direwangi tukaran, gontok-gontokan, paten-patenan ya gitu. Yuk gara-gara perempuan. Jadi TV lo sudah banyak kata orang tuh. Itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Pokoknya repot. Pokoknya harus hati-hati disikapi dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lu jangan kok orang biasa-biasa. Lu kadang ustaz, kadang kiai terjerumus dengan masalah perempuan. Karena itu sudah ibaratnya itu dilegalisasi oleh Allah sebagai godaan untuk seseorang, apalagi seorang laki-laki. Qala mu'allif rahimahullah. Yang seterusnya Allah itu akan menghiasi untuk manusia itu sebagai istilahnya cobaan untuk dia itu wal banina, dan juga masalah anak. Yang kedua masalah anak. Direwangi kadang kerja sampai sore, sholat sampai ditinggal, ibadah sampai ditinggal. Yo karena katanya nak mencukupi anak dan istri. Padahal yo mencukupi orang. Kadang digodi dewi kurang. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani dulu bidarani amin ya rabbal alamin. Lupa bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuma untuk lewat. Nah itu. Jadi pokoknya wayahnya kerja. Kemarin sudah tahu rumusnya bahwa kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Nah itu begitu. Buat kerja kayak apa? Kadang anaknya untuk ibaratnya itu alasan. Oh macam mana anakku kebutuhannya banyak ini itu segala macam, padahal aku nak mati anaknya boeling bora. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi bidarani amin ya rabbal alamin. Buat kebun ya kan, ini itu segala macam itu apa untuk anak. Padahal besok anaknya itu tak eling tak ijrah. Qala mu'allif rahimahullah, tiba di anaknya dihabiskan padahal. Jual qala mu'allif. Padahal masalahnya yang depan tadi masalah perempuan. Pokoknya segitulah. Bolak-balik ya begitu. Qala mu'allif rahimahullah. Pokoknya kalau masih kita punya harta, itu kita lah yang ngelola. Kita lah yang istilahnya itu menggunakannya. Ya sekiranya pengen kaji betul ya.
pengen umroh, ora usah mikir anak itu punya rezeki sendiri. Itu karena menjadi cobaan kita. Kadang anak kita itulah menjadi cobaan kita. Terjadi ini itu yang mengakibatkan menjadi repotnya orang tua. Itu dikarenakan sebagai cobaan untuk kita sebagai orang tua. Yang pertama tadi perempuan, yang kedua masalah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahkan sampai tinggi pokoknya, S1, S2, S3, pokoknya entek S pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bingung S itu kopi kayak S. Jadi es kopi, jadi es teh, pokoknya macam itu. Lah itu begitu. Lah kenyataannya dulu besok udah ada. Terkadang manfaatnya untuk orang tua juga ada. Nah, itu direwali pokoknya enggak karu-karuan lah pokoknya. Nah itu demi es tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amin ya rabbal alamin. Untuk master itu pintar. Lah Pak kok S2 lah, kok S1 lo pilek jadi. Waduh kalau lah 6 tahun jadi. S2 Pak, S1 pilek jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih-bersih itu loh Pak. Nah itu. Ya seterusnya yang menjadi hiasan untuk manusia, menjadi cobaan untuk manusia, wal qanatiri, dan juga gedung-gedung atau bangunan. Yang dimaksud di sini itu al-amwalu, yaitu harta-harta, al-kasiratu, yang banyak. Hartanya banyak, melimpah, dicari, dikumpul-kumpulin, ya kan itu. Nah tibanya mati ya ditinggalkan. Al-mukna mukongkoratu, artinya yang dikumpul-kumpulkan. Al-mujami'atu, yang dikumpulkan. Contohnya kenyataannya minat dari emas, wal fiddati, dan perak. Pokoknya masing renjong, pokoknya kayak apa toko emas asal lewat itu pokoknya. Semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya wal khayli, dan juga kendaraan. Al musawwamati, yang bagus-bagus. Sudah punya sigra, nak pengen sigro, sudah punya sigro, nak pengen portun, nak pengen bos macam itu. Nah itu seperti itu. Itu sudah memang Allah buat untuk manusia. Kalau yang enggak hati-hati ya terpancing dengan syahwat yang model seperti itu tadi. Assalamualaikum. Apa enggak boleh Pak? Begitu boleh, ya kan? Jadi Allah memang membolehkan kita manusia itu menggunakan apa yang diciptakan oleh Allah semuanya untuk manusia. Cuman rumusnya itu begini, rumusnya ya. Jadi harta atau dunia atau apapun itu yang Allah milihkan kepada kita, itu kita gunakan atau menjadi penolong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh maksudnya tuh begitu. Enggak kok makin banyak hartanya malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu loh. Rumusnya tuh begitu. Nah itu. Yang seharusnya ke masjid biasanya naik motor kehujanan, dikasih Allah mobil. Nah, biar tidak kehujanan, tidak ada alasan tidak ke masjid. Nah maksudnya begitu. Oh punya mobil, ya kan? Dulu ibaratnya tuh ngaji wah kehujanan Pak, hujan tidak berangkat. Nah, kasih mobil supaya tidak kehujanan. Nah, supaya memperenak kita untuk mendekatkan diri, mempermudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu caranya tuh begitu. Nah, supaya besok ya hisabnya tuh agak ringan juga. Enggak apa mobilmu Pak Muklis? Ngaji ya Allah. Nah, oh iya. Senang punya mobil, senang ya Allah gitu. Jangan kok nggak punya mobil susah. Besok di akhirat ditanyain, punya mobil punya malah repot ya Allah, jangan. Oh ya senang. Yang bahagia dan semacam-macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lunas di Jakarta Pak Muklis gitu. Kalau sudah capek nisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kan sudah ngaji itu kemarin. Yang seterusnya yaitu wal an'ami, dan juga hewan ternak. Ayil ibili artinya onta, wal bakori dan juga sapi, wal gonami dan juga kambing, wal harsi dan juga perkebunan atau istilahnya itu buah-buahan, tanaman, zuruk. Azruk artinya tanah hasil tanaman.
Dzalika adapun semuanya itu semua itu madzkurun, artinya al-madzkuru yang diterangkan itu mataun cuman hiasan. Itu mataul hayati dunia, hiasan di dalam kehidupan dunia ini. Ya tamatta'u yang mengambil kenikmatan atau bersenang-senang bihi dengan mata atau kenikmatan dunia, fiha di dalam dunia, siapa man fiha di dalam dunia. Ya tamatta'u yang bersenang-senang bihi dengan mataul hayati dunia, fiha di dalam dunia. Ya tamatta'u yang bersenang-senang siapa nas atau manusia gitu, bihi dengan mataul hayati dunia, fiha di dalam kehidupan dunia ini. Cuma ini seterusnya summa yufna lalu hilang musnah. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu fidarani amin ya rabbal alamin. Kadang nanti kandani kasih tahu ya kan. Lha terserah aku to Pak, salat gak salat. Tenaga aku dhewe, nyari-nyari nafkah aku dhewe, tenaga aku dhewe ya kan. Nah, ya, badan aku dewek, ngapa pula kau sibuk? Nah, kadang macam itu pula ya kan. Nah, ya kita jangan seperti itu. Harus tahu bahwa semuanya itu adalah dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama kita, untuk bekal kita, semakin mempermudah kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama namanya rezeki atau rezeki yang dijamin. Jadi kita bisa gerak-gerak, bernapas ya kan. Nadi kita bisa berdenyut, jantung kita bisa berdenyut. Nah, terus aliran darah kita bisa mengalir, itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa kita masih ada, itu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang kedua, namanya rezeki yang diberi. Nah, bentuk-bentuk rezeki yang diberi itu apa sih? Yaitu rezeki-rezeki yang Allah berikan, apapun itu yang masuk ke dalam mulut kita dan melewati tenggorokan kita. Nah itu dan akhirnya nanti menjadi kotoran. Nah itulah yang menjadi rezeki yang diberi. Ditambah lagi pakaian-pakaian yang kita pakai, terus sudah menjadi kusam, menjadi rusak, menjadi lap, terus dibuang. Itu namanya rezeki yang diberi. Yang seterusnya namanya rezeki yang dimilikan atau dipinjamkan kepada kita untuk fasilitas di dunia ini. Pangkat, derajat, rumah, istri, anak. Nah itu namanya dimilikan atas nama. Istrinya siapa? Pak Janis. Kebun siapa? Pak Janis. Nah, mobil siapa? Pak Muklis. Motor siapa? Pak Irul. Nah, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu namanya rezeki yang dimilikan. Rumah, tanah, kebun, pangkat, jabatan, istri, anak. Nah itu semuanya namanya golongan rizki yang dipinjamkan atau dimilikan atas nama kita selagi masih hidup, selagi Allah masih takdirkan dimilikan kepada kita. Nah, asal tulisannya sudah berhenti kepemilikan kita kepada itu, dimilikannya oleh Allah kepada kita atas nama kita, yuk hilang. Apapun caranya, apapun modelnya, Allah tidak kurang cara untuk menghilangkan daripada rizki-rizki atau mengambil lagi rizki-rizki yang dimilikan tersebut. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Ya karena kita tuh terkadang taunya rizki itu cuma duit tuh lah. Kalau tidak duit itu tidak rizki perasaan kita. Padahal namanya rizki itu begitu banyak. Anak taat kepada kita, yaitu rizki. Kawan pada sayang dengan kita, ya rizki. Kita bisa beribadah, ya rizki. Badannya sehat, ya rizki. Dan selain-lainnya, lainnya. Cuman dikarenakan kita itu sudah terdikte atas kehidupan kita, atas budaya kita, yang seolah-olah itu kalau tidak duit itu bukan rizki. Nah itu repotnya itu begitu. Akhirnya menjadikan kita nggak mau bersyukur, nggak mau berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal di badan kita itu kalau dihitung itu tak berapa miliar duitnya. Mas Gendon ya, Mas Gendon, motor siji tak tuku 1 miliar oleh ra. Lah motor siji asa miliar Mas kalau sampean ra oleh. Motosikil dulu, Mbak. Lah kok ana sing nawar Mas. Motosikil yo lah. 1 miliar oleh sampean. Lah itu sebegitu gitu loh. Lah pokoknya besok di akhirat itu ada orang beribadah kepada Allah dimasukkan surganya Allah karena rahmatnya Allah itu gak terima. Loh, ya Allah masa saya masuk surga ini bukan karena amalku kata orang itu kan? Lah ternyata oh kamu yang ngajak hitung-hitungan dengan aku kata Allah. Lah itu lah baru ditimbang nikmatnya mata wae dengan amalnya itu udah cukup. Berarti kok kamu ke neraka sana, kamu katanya hitung-hitungan masalah amalmu. Seberapa sih amalmu? Nah gitu. Mau amal paling macam tuh. Sholat ya entah ya tidak, entah bener entah tidak. Kan gitu. Nah, sedekah ya arang-arang. Zakat apa meneng, ya umpama ya kan. Enggak remuk kita bisa di akhirat kalau istilahnya itu kita nak masuk surga itu karena amal kita. Semuanya kita masuk surganya Allah itu dikarenakan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tuh bencinian sampai diancam-ancam di Al-Qur'an itu. Nah, barang siapa mau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. Lah barang siapa yang kufur, enggak mau mensyukuri, enggak mau ngakui bahwa itu pemberianku, ya inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Lah itu. Lah kalau di hadisnya malah ngeri lagi. Barang siapa enggak mau bersyukur kepadaku, dan jangan tinggal di bawah langitku, jangan tinggal di atas bumiku, tambah remuk. Tenang dia deh. Orang ma'afrahi mau lawan apa amin ya rabbal alamin. Nah itu begitu. Makanya enggak ada ya namanya hidup jangan sampai namanya hidup tuh kok enggak bahagia itu jangan sampai. Pokok kita harus berusaha, dipaksa-paksa supaya bahagia. Nah itu. Nah, kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani kulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Karena dalam kitab-kitab itu jangan kok ibaratnya nikmat-nikmat yang lain. Kita ditakdir oleh Allah wujud ke dunia ini, lah itu harus sudah bersyukur dengan kita wujud, sebab kita diwujudkan oleh Allah. Lah itu menjadi kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Belum wujudnya itu terus sampai di anak loro telu, ya kan? Kadang bojo ngantek pindho telu ngono jelas bersyukur lho. Keberangkatan orang mu'alif rahimahullah. Saya sana Mas Res ya. Ngono pokoknya dipaksa bahagia itu tuh. Ngono. Orang mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Apapun caranya dipaksa bahagia. Lah ini tadi kan sudah 3 namanya rezeki ya kan? Yang terakhir, lah ini yang tidak kita kira. Dan yang istilahnya itu paling nanti banyak melebihi dari apapun itu dari 1 sampai 3 tadi, yaitu yang namanya rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Allah bilang di Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa kok takut kepada Allah, wa ya sholat ya sholat, wa ya sedekah ya sedekah, wa ya zakat ya zakat, wa ya ibadah ya ibadah, maka yang bertakwa kepada Allah tadi dijanjikan oleh Allah akan dikasih rezeki yang namanya rezeki yang dijanjikan. Nah itu begitu, yaitu yang nggak pakai rumus, gitu. Yang ibaratnya tuh tergantung Allah, gitu loh. Walaupun nanti bisa jadi yang tulisannya nanti begini terus jadi berubah. Salah satu perubahan rezeki yang menjadi rubah orang itu dari takdir aslinya itu ya rezeki yang dijanjikan itu. Nah gitu loh. Oh, barang siapa nanti mau sholat kasih rezeki begini, barang siapa mau sedekah nanti diganti Allah begini. Nah macam kemarin itu di ayatnya barang siapa mau sedekah dikasih ganti oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Lah yang seperti itu masuk kategori namanya rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada taranya, yang tidak ada batasnya, karena itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keluar dari kategori 3 tadi.
Qala ma'rif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumid darin amin ya rabbal alamin. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu dan adapun Allah itu indahu. Wallahu adapun Allah indahu di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala husnul ma'abu adapun husnul ma'abi adapun sebaik-baiknya tempat kembali. Yes, pokoknya itu aslinya itu cuma fata morgana. Pokoknya setelah mati itu kalau kita tidak hati-hati nggak guna. Kalau nggak kita gunakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu semua nanti tidak guna. Lil marji'i untuk kembali. Bahwa ada pun tempat kembali kita, tempat asal kita itu al-jannatu surga. Bayang bagi maka seyogyanya atau sebaiknya apa ar-rabbatu bahagia atau senang fihi di dalam kembali kepada surga. Duna ghairahu bukan selain surga. Wes pokoknya tujuan utama kita, orientasi tujuan hidup kita itu adalah akhirat gitu loh. Walaupun apapun itu tadi istri ya macam mana supaya menjadikan istri kita itu sebagai mazru'ah atau istilahnya itu jembatan untuk menuju kepada akhirat, menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak ya begitu. Bagaimana caranya? Anak-anak kita itu tujuan kita adalah akhirat. Kita didik tentang ke arah akhirat. Punya bangunan ya begitu dengan tujuannya akhirat, ibadah kepada Allah biar tenang, ya kan? Harta yang kita kumpulkan juga begitu untuk sanggup untuk bekal ke akhirat, untuk beli apa itu untuk ke masjid segala macam dia ada apa itu namanya ongkosnya. Ada simpanan minadhabi wal fiddah atau harta-harta yang lain, yaitu juga sebagai untuk apa itu jembatan kita untuk menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya itu kita nanti entah sakit apa perlu yang mendadak simpanannya ada. Wal khairi juga begitu. Kendaraan juga begitu untuk masru'ah atau sebagai pendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemermudah kita untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok untuk pamer-pameran, ya kan? Di bojo ayu pamer, akhirnya diindik Pak Tamrin. Anak banyak pamer, gondol melayu wong, ya kan? Harta simpanannya banyak, ya kan? Gedungnya tinggi-tinggi, diindik wong. Nah, jangan begitu, pokoknya untuk bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya begitu. Jadi diterangkan bahwasanya semua-muanya itu adalah hanyalah perhiasan dunia yang nanti andaikan kita salah tujuan, kita salah gunakan akan menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat kembali kita, asal mula kita sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Kul katakanlah wahai Muhammad liqaumika kepada kaummu, aku nabi hukum, apakah tidak menjelaskan siapa saya kepadamu? Hai akhbirukum artinya menerangkan atau mempidatoi atau istilahnya itu ngajari kum kepada kalian semua bi khairin dengan kebaikan mindalikum dari yang tersebut semua itu tadi al-madhkuru yang sudah diterangkan minas syahwati dari kesenangan-kesenangan tadi. Istifhamun adapun kalimat pertanyaan aku nabi hukum tadi itu takrirun untuk mengulang-ulangi daripada pembahasan. Lilladzina untuk bagi orang-orang ittaqu yang pada bertakwa siapa alladzina artinya takut asirka kepada syirik
Inda rabbihim, atau ibaratnya tuh menuhankan tadi perempuan segala macam, lalai karena perempuan, lalai dari Allah karena anak, lalai dari Allah karena bangunan-bangunannya, lalai dari Allah karena harta-hartanya, lalai dari Allah karena kendaraannya. Inda rabbihim, di hadapan Tuhan kalian semua atau mereka. Khobarun sebagai khobar, wa mubtada'un dan mubtada. Jannatun, adapun surga itu jannatun, adapun surga-surga, tajri yang mengalir mingkah dia di bawah surga tersebut apa anharun, sungai-sungai, khalidina yang selama-lamanya. Ai muqaddirina, artinya dikira-kirakan, al-khuludi di dalam selamaannya. Nah, itu di dalam kelanggengannya, fiha, di dalam surga. Idza dakhalu, ketika masuk siapa kalian semua kepada surga. Selain ibaratnya hidup enak seperti itu, makan enak, apa-apa enak, gak usah khawatir Pak Guru Tamrin, ya kan, walaupun kini jauh. Di sana Pak Guru, wa aswajun, ada istri-istri mutahharatun yang suci-suci. Minal haidi, gak pernah gak pernah haid, gak pernah halangan. Wa takdiru, yang kotor. Waridwanun, dan juga mendapatkan kerelaan atau keridhaan, bikasri awalihi, dengan kasrah awalnya, wadomuhu, dan boleh dengan domahnya. Lugotani, yaitu dua bentuk kata. Apa dulu? Ridwan artinya ridho, kasiron yang banyak. Minau atau kerelaan dari Allah, kasiron yang banyak, kasirun yang banyak. Minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu, adapun Allah itu basirun, zat yang maha melihat, ay alimun, maha mengetahui, bil ibadi, dengan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujazi, maka memberikan atau melewatkan siapa Allah, ulang tiap-tiap dari mereka, minhum, dari golongan manusia atau alladzina tadi, bi amalihi, dengan amal-amalnya daripada alladzina, ya. Asal kok nurut perintah Allah dan Rasulnya, ya mudah-mudahan kita nanti akan diberi jalan keluar, diberi kehidupan yang bahagia, yang mudah, yang menyenangkan, yang mendapat kerelaan dan keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, apalagi besok di akhirat. Ridho itu apa sih? Ridho itu rela atau puas. Jadi Allah puas nengok Pak Guru Tamrin, oh iya dia ngaji, ngajar segala macam, dengan orang yo baik. Nah itu begitu. Rela, Allah tuh puas nengok Pak Guru Tamrin, itu puas atas gawe hari-harinya. Nah itu namanya ridho. Nah itu ridho itu kurang lebih begitu maksud dan maknanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashari, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina yaquluna. Biasa khawatir Pak Guru. Besok ada sendiri yang diterangkan perawan terus tuh, biasa khawatir ya. Kalau sekarang baru diterangkan suci. Emang mana dari? Aman, tenang ya Pak. Insya Allah kebagian lah. Tidak usah khawatir. Kalau di surga Sudah saya pesankan untuk Pak Guru. Kasihan yang lobby itu sudah. aku aja dari surga. Pak Muklis juga udah tak khawatir kok terkelirik saya.